Halo Jane Friends, siapapun kalian yang sedang menonton ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Mari kita lanjut rangkuman cerita Reborn Rich episode 8 dan 9. Disclaimer, ini hanya rangkuman dari drama yang dipersingkat. Untuk lebih serunya, kalian bisa menonton drama ini di website resmi ya guys. Episode 8 dan 9. Dojun bersama dengan Oh Sehyun di tempat kerja mereka. Mereka membahas DMC dan Sehyun mengatakan sepertinya Dojun harus menyerah pada DMC melawan kakeknya. Lalu tiba-tiba Dojun teringat sesuatu dan bergegas keluar bersama dengan Oh Sehyun menuju pusat kesehatan dan kesejahteraan Sunyang, di mana ternyata pimpinan Daeyoung dirawat di sana secara rahasia karena kualitas rumah sakit Sunyang yang lebih baik daripada rumah sakit Daeyoung. Dojun bernegosiasi dengan pimpinan Daeyoung agar ini menjadi rahasia mereka berdua di balik kakeknya Jin Yang Chul. Dojun mengatakan jika pimpinan Daeyoung sebaiknya jangan menjual distribusinya, karena saat ini momen yang tepat untuk mengembangkan distribusi dan mengakuisisi saluran televisi belanja, memiliki pusat saluran distribusi belanja sekaligus sebagai distribusinya di mana kelak ini nanti menjadi perkembangan online shop di masa depan. Hari pernikahan Seungjun dan Hyunmin pun tiba. Di ruangan pengantin, Seungjun mengatakan jika ia tahu pria yang disukai Hyunmin adalah Jin Dojun. Ternyata Seungjun melihat Hyunmin dipeluk Dojun saat Dojun berusaha melindungi Hyunmin dari percikan lampu. Hyunmin pun kesal mendengar Seungjun yang ternyata sudah tahu apa yang direncanakan oleh Hyunmin. Tetapi Hyunmin tidak bisa berlari demi reputasi keluarganya dan tetap menikah dengan Seungjun. Saat di acara pernikahan, Dongki mengatakan pada ayahnya jika spekulasi tanah itu bukanlah ulah Jin Yongki, melainkan ulah anaknya Yongki yaitu Seungjun. Dan ayahnya mengatakan jika ia sudah tahu sebelum Dongki memberitahunya. Jin Dongki hanya terdiam. Saat foto bersama, Dojun yang telat segera bergegas berfoto di sebelah kakeknya dan mengatakan jika kakeknya mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawannya. Dojun pun juga akan melakukan hal yang sama demi mengalahkan kakeknya. Pimpinan Lee mengatakan pada Jin Yang Chul jika pimpinan Daeyoung datang untuk bertemu. Pimpinan Daeyoung mengatakan setelah anak-anak Jin Yang Chul yang bodoh, sekarang ia harus bertemu dengan cucu dari Jin Yang Chul yang mengingatkannya pada sosok Jin Yang Chul muda 50 tahun yang lalu. Pimpinan Ju Yong Il mengatakan jika Dojun persis seperti Jin Yang Chul bisa mencium aroma uang. Saat acara makan bersama keluarga besar di pernikahan Seungjun, kakeknya mengumumkan jika ia tidak akan melakukan primogenitas. Semua anggota keluarga memiliki kesempatan boleh membeli saham Sunyang semampu mereka. Mereka harus menunjukkan kompetisi mereka dalam memimpin perusahaan yang mampu melakukannya akan memiliki Sunyang dan saham Jin Yang Chul. Seungjun yang terkejut karena ternyata hadiah yang diberikan kakeknya adalah ia harus bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Seungjun dipindahkan di distribusi Gochang sebagai bentuk tanggung jawabnya. Setelah Jin Yang Chul pergi, mereka semua ribut atas apa yang dilakukan ayahnya dan saling menyalahkan. Seungjun kesal memecahkan gelas wine yang ia minum dan menghampiri Dojun ingin menghajarnya. Akan tetapi Hyunmin pingsan dan membuat semua orang panik. Seungjun mengurungkan niatnya untuk menghajar Dojun. Beralih pada pimpinan Jin Yang Chul yang menatap foto keluarga dan menanyakan pada Park Lee jika yang mirip dengannya justru cucu bungsunya Jin Dojun. Malamnya pimpinan Jin Yang Chul bersama dengan istrinya Lee Pil-ok dan istrinya mengatakan jika ia masih marah atas apa yang dilakukan suaminya karena orang-orang mengatakan jika ia diskriminasi dalam membesarkan anaknya. Yang ternyata Jin Yoon-ki, ayah dari Jin Dojun, bukanlah anak kandung dari Lee Pil-ok. Dan memperingatkan suaminya jika istrinya membesarkan Yoon-ki seperti anak kandungnya bukan karena kasihan padanya Yoon-ki karena tidak memiliki ibu, tetapi demi reputasi suaminya. Sepertinya istrinya tidak rela jika nanti perusahaannya akan jatuh di tangan Dojun ataupun Jin Yoon-ki. Di rumah sakit, Hyunmin ribut dengan Seungjun. Sepertinya mereka adalah pasangan suami istri yang menikah murni karena bisnis. Seungjun marah atas apa yang dilakukan Hyunmin dengan berpura-pura pingsan untuk melindungi Dojun dari serangannya Seungjun. Di kantor wali kota suaminya, Jin Hwayong kesal dengan berita koran tentang kepopuleran Lee Hae-in, yaitu ibunya Dojun, dan sepertinya Hwayong memiliki niat buruk dengan ibu dari Jin Dojun ini. Besoknya, Dojun disuruh bibinya untuk datang ke kantornya dan ia tidak sengaja bertemu dengan ibunya yang juga diundang oleh Jin Hwayong. Ibunya pergi menuju ruangan busana dan ternyata
Lihai ini permalukan seperti model atau manekin manusia untuk kalangan orang-orang konglomerat. Dojun yang melihat dari televisi kesal dengan perlakuan bibinya. Bibinya memperingati pada Dojun jangan berpikir akan memiliki Sunyang karena mereka berbeda. Selanjutnya, Dojun berencana menggunakan New Data Technology untuk menjebak Bibi dan pamannya secara tidak langsung dengan keserakahan atas investasi saham, di mana salah satu dari mereka akan greedy atau serakah akan hal investasi yang berakibat merugi nantinya. Hwayong yang sedang terdesak dengan pasarayanya atau perusahaan retailnya di bagian distribusi, akhirnya meminjam dana pada Miracle Investment dengan jaminan sahamnya 30% dari keuntungan. Hwayong pun menandatanganinya, walaupun sebelumnya direktur keuangannya sudah memberitahu dampaknya pada Jin Hwayong, tetapi ia mengabaikannya tentang investasi pada New Data Technology. Sementara itu, kakak-kakaknya Yoongi dan Dongki curiga bagaimana adiknya Hwayong bisa memiliki uang sebanyak itu untuk menutupi kerugian retailnya. Mereka curiga pada Oh Se-hyun. Yoongi dan Dongki bertemu dengan Se-hyun dan Se-hyun membenarkan jika adik mereka Jin Hwayong meminjam dana pada Miracle Investment. Dongki yang lebih peka nih dengan situasi curiga jika ini semua adalah keinginan Dojun untuk mengakuisisi pasaraya Sunyang kelak. Saham New Data Technology terus menurun dan menyebabkan kerugian pada Jin Hwayong. Dojun menghasut bibinya jika menginginkan sesuatu yang besar maka memiliki resiko yang besar juga. Lalu Dojun pergi. Lalu Hwayong memanggil direktur keuangan Im untuk menginvestasikan dana pada departemen store ke New Data Technology. Direktur Im sudah memperingatkan jangan melakukannya, akan tetapi Hwayong marah dan bersikeras akan berinvestasi dengan jumlah yang besar dan mempertaruhkan Sunyang departemen store. Saham New Data Technology terus meningkat, membuat Hwayong gelap mata dan ingin terus berinvestasi dalam jumlah besar. Direktur Im sudah memperingatkan jika penghasilan Hwayong sudah cukup, sebaiknya berhenti berinvestasi. Para konsultan mengatakan jika hal ini jarang terjadi di Korea dan jika saham lagi tinggi-tingginya bisa saja turun secara drastis suatu saat yang nantinya menyebabkan kerugian masif. Hwayong pun mulai panik karena ia sudah menginvestasikan dalam jumlah besar dengan menggunakan dana dari Sunyang Department Store. Di kejaksaan, Min Young melihat poster tentang kesetaraan gender, tetapi selama ia duduk di kejaksaan, ia tidak merasakan kesetaraan itu sebab ia wanita dan selalu diberikan hal-hal receh. Min Young protes terhadap atasannya, tetapi justru atasannya mengintimidasinya dengan kata-kata yang menyudutkan dan cenderung misogini. Min Young kesal dan merobek poster tentang kesetaraan gender itu. Dojun menghubungi Min Young untuk meminta bantuannya. Dojun mengatakan jika suatu saat Min Young akan menjadi seorang jaksa wanita yang hebat yang memburu konglomerat. Dojun meminta Min Young untuk menyelidiki bibinya Jin Hwayong karena sepertinya bibinya melakukan penggelapan dana pajak dan pencucian uang dan meminta Min Young secara tidak langsung untuk membantu suksesinya. Min Young mengatakan jika ia melakukannya secara langsung menyatakan jika Jin Dojun adalah informannya. Besoknya di kejaksaan, Min Young bersama timnya mulai melakukan riset dan menyelidiki alur dana kas dari Sunyang Department Store yang menemukan semua dana terhubung pada perusahaan Sunyang Deco atau bisa disebut perusahaan cangkang Sunyang. Di lain sisi, Hwayong mulai stres karena saham dari New Data Technology turun drastis yang menyebabkan kerugian besar. Direktur Im mencoba menenangkannya dan memberikan solusi. Besoknya, kejaksaan mulai menyita dan menyelidiki kantor Jin Hwayong. Hwayong yang pusing pergi ke kantor wali kota meminta bantuan suaminya. Tetapi justru suaminya mengatakan jika yang dilakukan istrinya merusak citranya sebagai wali kota dan menyuruh istrinya lebih baik meminta bantuan pada ayahnya sendiri, yaitu pimpinan Jin Yang Chul. Hwayong pergi ke kantor Miracle Investment dan ingin meminjam dana lagi pada mereka, tetapi mereka menginginkan saham pasaraya Sunyang sebesar 25% dari obligasi hutang yang ditandatangani Hwayong. Hwayong memohon pada Dojun, tetapi Dojun mengatakan keputusan ada pada Oh Se-hyun. Hwayong pun pergi. Hwayong pergi pada ayahnya untuk meminta pertolongannya dan mengatakan ini semua salah Jin Dojun yang telah menghasutnya dan ia merasa dijebak mengharapkan pembelaan dari ayahnya. Ayahnya justru mengatakan, apakah Hwayong memiliki bukti jika yang melakukan itu adalah Dojun? Karena semua yang terjadi adalah atas keserakahan Jin Hwayong.
Besoknya, saat Hwayong akan berangkat ke kantor kejaksaan, ia dihampiri Hyunmin. Dan Hyunmin menawarkan diri untuk membantu Hwayong dan mengatakan jika jaksa yang menangani kasusnya adalah teman dari Do-jun. Di ruang kejaksaan, Hwayong diinterogasi oleh So Min-young dan mengatakan Do-jun melakukan ini untuk menjebaknya dan akan terkena pasal penipuan. Min-young menelepon rekannya dan rekannya mengatakan jika Sunyang Deco perusahaan aktif bukan perusahaan cangkang, yang tentunya hal ini akan berbalik pada Do-jun yang terjerat kasus penipuan. Min-young yang merasa ada yang kosong pada penyelidikannya malamnya dibantu oleh rekannya mengatakan ada bagian yang kosong, yaitu membuktikan bahwa informan itu palsu. Besoknya, para pekerja Sunyang Department Store mendemo untuk menurunkan Jin Hwayong. Akan tetapi, Hwayong menutup telinganya dengan earphone mendengarkan musik. Asistennya hanya menatap Hwayong yang tidak mau mendengar masukannya tempo hari. Di ruangannya, Do-jun sudah menunggu bibinya. Di ruangan bibinya, Do-jun marah karena bibinya terkesan cuek dan tidak mempedulikan mereka kaum bawah yang mendemo. Bisa saja Hwayong menjual propertinya tetapi tidak ia lakukan. Do-jun mengingat masa kehidupannya yang dahulu ketika miskin. Ayahnya tidak bisa membayar semua tagihan yang sudah jatuh tempo hingga ayahnya mencuri. Dan ia saat sebagai Hyunwoo tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi karena terpentok biaya dan menjadi generasi sandwich. Do-jun bertemu dengan kakeknya dan mengatakan ia ingin meminta uang 10 juta dolar yang kakeknya janjikan. Dan besoknya rapat dewan untuk pemecatan Hwayong di mana para pemegang saham terbesar pasaraya Sunyang adalah Do-jun yang akan menghadiri. Asistennya Hwayong yaitu Direktur Im sepertinya akan dijadikan tumbal atas kesalahan dari Jin Hwayong. Akan tetapi Direktur Keuangan Im tidak bodoh, dia sudah merekam di pena miliknya. Lalu Do-jun menelepon Direktur Im dan memintanya untuk mengkhianati Hwayong karena Direktur Im tidak pantas menerima hal seperti ini atas apa yang selama ini sudah ia lakukan dan dedikasinya pada perusahaan. Besoknya rapat dewan dilakukan dan Do-jun mengatakan jika Direktur Im akan menjadi saksi atas apa yang dilakukan Jin Hwayong. Direktur Im yang sedang berjalan menuju rapat dewan diculik dan Oh Se-hyun sempat melihat Direktur Im yang menghilang saat bertemu dengannya. Se-hyun melaporkannya pada Jin Do-jun. Lalu tiba-tiba jaksa So Min-young datang dan mengatakan jika ia sudah menemukan bahwa informasi itu palsu. Do-jun yang terkejut berdiri dari kursinya dan menatap So Min-young.